Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi di mata kuliah Cirebonologi atau Kajian Cirebon. Cirebonologi atau Kajian Cirebon adalah mata kuliah penciri khas YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kajian Cirebon akan mempelajari kemajuan Kesultanan Cirebon saat dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu pada abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Juga kita akan mengupas asal-usul negara gede atau Caruban Nagari yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, pendiri Keraton Pakungwati sebagai pusat pemerintahan Caruban Nagari. Materi lain akan mengupas kerajaan-kerajaan yang ada sebelum lahirnya Kerajaan Caruban Nagari, yaitu Keraton Singhapura dan Keraton Surantaka, serta Pelabuhan Internasional Muara Jati. MK Cirebonologi atau Kajian Cirebon bertujuan untuk meningkatkan ideologi nasionalisme dengan memperkuat sejarah dan budaya sebagai inspirasi memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Selamat mengikuti dan tetap semangat. Gongsi Facai Angpau Nalai Bocah Indonesia asal dari Indonesia, maklum bisa ngomongnya sedikit bisa. Senin Waila sama tahun baru Sinja, Senin Haji semoga beruntung Syekh Amsyah. Gongsi Facai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Udah, itu aja. Ini kita akan cerita tentang Kesultanan Cirebon dengan judul dari Prabu Siliwangi ke Sunan Gunung Jati. Kenapa diawali dari Prabu Siliwangi langsung ke Sunan Gunung Jati? Ternyata Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran pada saat itu menikah dengan Nyi Amberkasi atau Nyai Subang Larang, salah seorang murid dari Syekh Guru. Dalam pernikahan itu Prabu Siliwangi memeluk agama Islam, sehingga dalam catatan sejarah banyak yang menyebutkan bahwa pengaruh pernikahan Islami Prabu Siliwangi dengan Nyai Amberkasi atau Nyi Subang Larang ini merupakan awal dari masuknya Islam ke Pakuan Pajajaran. Dari hasil pernikahan tersebut antara Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, dia memiliki 3 orang putra. Putra yang pertama bernama Walang Sungsang atau kita kenal dengan nama nantinya adalah Pangeran Cakrabuana, kemudian Nyai Rara Santang, kemudian Raja Sangara atau Kian Santang. Nah, Nyai Rara Santang saat menikah di Mekah dengan Pangeran Abdullah, kemudian dia melahirkan seorang putra yang bernama Syarif Hidayatullah yang kita kenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Nah, pada saat Pangeran Cakrabuana mendirikan Kerajaan Caruban Larang atau Negara Gede atau Kerajaan Cirebon, maka ketika keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah datang menemui ibunya yaitu Nyi Mas Rara Santang di Keraton Pakungwati yang sekarang menjadi Keraton Kesatuan, maka Pangeran Cakrabuana kemudian tertarik dengan kepandaian keilmuan dari Sunan Gunung Jati, dan ketika sudah sepuh, Pangeran Cakrabuana menyerahkan tampuk kepemimpinannya ke Syarif Hidayatullah yang merupakan menantu dan juga keponakannya. Bapak izin bertanya, berarti kalau dapat disimpulkan, Sultanan Cirebon itu berlanjut dari Kerajaan Pajajaran. Nah, apa bukti akan hal tersebut? Izin bertanya Bapak. Ya.
kenapa Pangeran Walang Sungsang menyerahkan kepemimpinannya kepada Sunan Gunung Jati, bukan ke anaknya? Banyak sekali peninggalan kerajaan Pajajaran yang tersimpan di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan. Tidak hanya keris ya, dari mulai persenjataan, tombak, ataupun juga baju, ataupun juga yang lebih kita kenal dulu itu salah satu upeti ya, yang diberikan ke Pajajaran dari Cirebon itu biasanya terasi, yaitu juga menjadi ciri khas kuliner di Cirebon. Jadi kalau kita mau lihat berapa banyak dan apa aja ya peninggalan-peninggalan dari Prabu Siliwangi, salah satunya mande, keris, kemudian tombak, itu ada tersimpan dengan rapi di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan. Sampai hari ini benda itu masih ada. Kemudian yang menarik pertanyaan dari siapa namanya? Denny. Hah? Denny. Dari Denny, kenapa sih Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya bukan ke anaknya tetapi ke Sunan Gunung Jati? Karena dalam tampuk kepemimpinan, Pangeran Cakrabuana melihat bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu dia sebenarnya raja dari Kesultanan Mesir, ya. Namun dia lebih memilih ibunya di Cirebon. Maka kemudian sebagai penghormatan kepada bapaknya Sunan Gunung Jati, menghormati juga karena dia juga sultan, anaknya juga sultan, maka kemudian dia menyerahkan. Dan ketika dia menyerahkan kekuasaannya ke Sunan Gunung Jati, anak-anak dari Pangeran Walang Sungsang hampir semuanya menerima karena memang keilmuannya Sunan Gunung Jati sangat luar biasa. Dan memang Sunan Gunung Jati itu mendapat amanat dari para wali sebagai penyebar agama di tanah Tatar Sunda. Nah, dari pertimbangan itu maka kemudian Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinannya kepada Sunan Gunung Jati, dan ketika Sunan Gunung Jati memegang kepemimpinan kerajaan Caruban Nagari diganti menjadi Kesultanan Islam Cirebon. Itu ya belajar kita hari ini, dan mudah-mudahan kita akan semakin mengetahui bahwa ternyata Cirebon tidak bisa dilepaskan dari Pajajaran karena merupakan kaitan sejarah yang terus-menerus, dan sampai hari ini kita bisa melihat peninggalan-peninggalannya di 4 keraton yang ada di Cirebon: Kesepuhan, Kanoman, Kaprabonan, dan Kacerbonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad Santa.